Sahabat YT Artikel 2, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 429. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya mengatakan ini dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Baswedan tertegun sejenak. Meskipun Baswedan masih sangat tidak yakin, dia tidak berani bersikap keras terhadap Aditya lagi. Karena dia baru saja mengujinya dan menemukan bahwa tidak satu pun dari 7 dari mereka yang bisa menjadi lawan Aditya bersama-sama. Bagaimana cara melawannya? Oke. Aditya, aku akan mengingatmu. Baswedan berteriak keras pada Aditya untuk menyelamatkan mukanya. Bang. Aditya sama sekali tidak terbiasa dengan orang ini. Jadi dia menamparnya dengan tamparan positif dan negatif. Bisakah kamu berbicara dengan baik? Aditya bertanya dengan dingin. Aku, Baswedan hanya ingin berpura-pura lagi. Tapi dia tidak berani. Takut Aditya akan memukulinya lagi. Apa yang kamu katakan? Katakan sesuatu yang baik. Jika tidak, kamu tidak akan bisa pergi hari ini, kata Aditya. Baswedan sangat marah hingga dia sangat ingin membunuh Aditya dengan satu pukulan. Namun dia juga sedikit menyesalinya. Ketika Aditya menyuruhnya pergi sekarang, tidak apa-apa jika dia pergi bersama orang lain. Tetapi sekarang dia tidak bisa pergi. Berpura-pura bodoh, kan? Aditya tidak memiliki banyak kesabaran. Jadi dia menjambak rambut Baswedan dan ingin memukulnya. Tidak, Tuan Aditya. Bibimu Li Mei dan aku adalah teman baik. Demi dia, biarkan aku pergi. Baswedan tidak sombong seperti sebelumnya dan mulai berdiskusi dengan Aditya. Aditya tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Baswedan ini cukup murah, mudah untuk diajak bicara dan berdiskusi. Tapi sekarang dia jujur. Dia tidak punya kehormatan. Tolong beri dia alasan lain. Aditya tidak menatap Li Mei dan mendengus dingin. Li Mei di samping merasa malu dan marah. Menatap Aditya dengan ganas. Baswedan benar-benar kehabisan pilihan. Dia tidak bisa mengalahkan Aditya lagi dan lagi. Tetap di sini hanya akan membuatnya semakin malu. Tuan Aditya, hari ini semua adalah kesalahan saya dan anak saya. Tolong lepaskan kami. Kami, ayah dan anak, tidak akan pernah berani melawan Anda lagi di masa depan. Baswedan menundukkan kepalanya dan berkata. Aditya terkejut saat melihat ini. Dia berpikir bahwa Baswedan sangat fleksibel dan berkulit tebal. Dan dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata ini di depan banyak orang. Oke, jangan khawatir apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Aku menganggapnya sebagai kebenaran. Keluar dari sini. Aditya melambaikan tangannya ke arah Baswedan, memberi isyarat padanya untuk bawa orang-orangnya dan keluar. Inilah yang ditunggu-tunggu Baswedan. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Temukan kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini lagi dengan Aditya. Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Baswedan menyapa putranya, membawa Salman dan yang lainnya lalu melarikan diri dengan putus asa. Li Mei tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Dia awalnya mengira Aditya setidaknya dinonaktifkan oleh ayah Raden. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Baswedan diperlakukan oleh Aditya dan menjadi tunduk, yang dia tidak percaya. Oke Aditya. Ini benar-benar kejutan selama 3 hari. Li Mei mendengus. Dia membenci Aditya di dalam hatinya. Dahlia tersenyum ke samping setelah mendengar ini. Haha, Li Mei. Kamu benar, menantuku pernah dipandang rendah oleh semua orang sebelumnya. Tapi nyatanya dia bukan orang biasa. Dahlia tertawa dengan cukup bangga. Benarkah? Kenapa dia bukan lagi orang biasa? Dia cukup pandai bertarung, kan? Li Mei mengerutkan bibirnya dan bertanya pada Dahlia. Dahlia tersenyum tapi tidak berkata apa-apa. Dia pikir akan lebih baik jika Li Mei tidak mengetahui identitas asli Aditya. Agar tidak datang untuk meminjam uang atau semacamnya. Aditya, jangan berpikir kamu baik hanya karena kamu bisa bertarung.
Tahukah kamu siapa Baswedan? Sekarang kamu dalam masalah besar. Tahu. Li Mei melihat ke arah Aditya dan berkata dengan marah. Aditya benar-benar tidak ingin melihat wajah Li Mei. Jadi dia tidak bisa menahan senyum dingin. Dia bertanya pada Li Mei. Apakah kamu takut aku akan berurusan dengan Baswedan dan melibatkanmu? Wajah Li Mei tiba-tiba tenggelam ketika Aditya mengatakan sesuatu yang ada di pikirannya. Terus kenapa? Tahukah kamu kalau kamu melakukan ini, Baswedan mungkin akan menaruh dendam padaku. Kamu bisa kembali ke kota Manado untuk berlindung, tapi keluargaku masih harus tinggal di Toraja. Li Mei berkata dengan marah, berteriak keras. Aditya tahu bahwa Li Mei mengkhawatirkan hal ini, dan dia berkata saat ini, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan membiarkan seseorang menjagamu. Hanya kamu, haha. Siapa yang kamu kenal? Sungguh konyol bahwa seseorang akan menjagaku. Orang mati. Li Mei mencibir dengan jijik. Menurutmu siapa orang yang paling berkuasa di Toraja? Aditya bertanya pada Li Mei. Tentu saja Tuan Wahyu. Tahukah Anda bahwa hubungan antara keluarga Baswedan dan Tuan Wahyu selalu sangat baik? Kamu memukuli keluarga Baswedan dan putranya hari ini. Tahukah kamu konsekuensinya? Li Mei bertanya pada Aditya dengan marah. Saya tidak pernah menimbulkan masalah pada orang lain. Karena Anda takut keluarga Baswedan akan membenci Anda dan menyelesaikan masalah dengan Anda, maka saya akan membiarkan Tuan Wahyu menjaga Anda, kata Aditya kepada Li Mei dengan tenang. Ya Tuhan, apakah kamu ingin menertawakanku sampai mati? Apakah Tuan Wahyu mendengarkanmu? Li Mei hampir tertawa terbahak-bahak. Dia merasa Aditya terlalu membual. Bu. Tuan Wahyu sangat mendengarkan Aditya dan sangat takut pada Aditya sehingga dia bahkan berlutut di depan Aditya. Jessica berkata dengan serius kepada Li Mei, apakah ini benar? Li Mei tidak bisa tertawa lagi. Dia sangat terkejut. Tentu saja benar, kata Jessica dengan pasti. Li Mei tahu bahwa putrinya tidak akan berbohong padanya. Di dalam hatinya saat ini. Benar-benar kejutan. Tuan Wahyu sebenarnya berlutut untuk Aditya. Aditya ini luar biasa. Memikirkan hal ini, Li Mei sudah menyingkirkan rasa jijiknya terhadap Aditya. Beraninya kamu meremehkannya seperti sebelumnya. Keponakan, mengapa Tuan Wahyu begitu takut padamu? Li Mei bertanya pada Aditya dengan senyuman di wajahnya. Sangat penasaran. Nada suaranya bahkan lebih ramah. Aditya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Li Mei. Aditya tidak mau repot-repot berbicara dengan wanita sombong seperti itu. Li Mei merasa sangat malu. Tetapi dia tidak berani mengatakan hal yang tidak menyenangkan lagi. Karena sekarang, dia tidak berani meremehkan Aditya lagi. Malam itu, Aditya, Farah dan yang lainnya menginap di rumah Li Mei. Keesokan paginya, konvoi pernikahan tiba. Mobil pernikahannya adalah Rolls-Royce yang diregangkan seharga ratusan juta. Ada mobil mewah bernilai hampir 100 juta dolar di belakang mereka, dan seluruh jalan di depan rumah Li Mei agak macet. Formasi ini tentu saja menarik perhatian banyak orang yang lewat. Tampaknya keluarga suami Jessica cukup kaya. Ini adalah peristiwa yang cukup besar, kata Farah kepada Aditya dengan suara rendah. Seharusnya begitu, biaya armada ini pasti cukup tinggi. Aditya mengangguk dan berkata, semua kerabat keluarga Li Mei datang pagi-pagi sekali. Jumlahnya ratusan. Melihat betapa kuatnya tim penyambutan pengantin pria, para kerabat ini sangat iri. Saat ini, mempelai pria sudah turun dari mobil, dikelilingi rombongan kerabat dan teman sambil memegang bunga di tangannya. Orang-orang bersemangat selama acara bahagia. Pengantin pria memiliki senyum bahagia di wajahnya dan dipeluk di pintu villa Li Mei. Menurut adat istiadat, pintu ini tidak mudah untuk dimasuki. Harus membagikan amplop merah dan harus dipersulit oleh sekelompok kakak ipar dan ipar sebelum bisa masuk. Tepat ketika pengantin pria di pintu karena malu, Aditya melihat wajah pengantin pria dengan jelas dan merasa terkejut. Wajah mempelai pria terlihat familiar sekali. Bersambung.